Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari ini. Anies dijadwalkan diperiksa bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta Timur dengan tersangka Yuri Cornelis Pinontoan. Dikutip dari cnnindonesia.com, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengonfirmasi pemanggilan Anies dan Prasetyo. Keterangan saksi dibutuhkan penyidik untuk memperjelas perbuatan Yuri dalam kasus pengadaan tanah di Kelurahan Munjul tersebut yang diperuntukkan untuk program Rumah DP 0 rupiah. Yuri selaku mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di gedung KPK sudah terhubung bersama kami Tika Beremau, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat siang Tika, ini apakah ada keterangan yang disampaikan Anies ketika tiba di KPK? Ya, selamat siang Sarah. Memang sekitar setengah jam yang lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah datang ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan memang selang atau secara terpisah ini Ketua DPRD DKI Jakarta yaitu Prasetyo Edy Marsudi juga datang memenuhi panggilan oleh KPK pada hari ini. Memang pada saat kedatangan tadi Anies tidak berkomentar banyak, ia hanya menyatakan kepada awak media secara singkat bahwa kedatangannya ini untuk memenuhi proses hukum yang sedang berlanjut sedang berlanjut di KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan lahan DKI yang berada di kawasan Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Memang kalau kita ketahui sebelumnya bahwa KPK ini telah memanggil Anies Baswedan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dari salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, kawasan Cipayung, Jakarta Timur, di mana kedatangan Anies pada hari ini sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dari tersangka yang merupakan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya yaitu Yuri Cornelis Pinontoan atau YRC. Dan memang selain Anies, Ketua DPRD DKI Edy Prasetyo Marsudi juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Kalau kita melihat ke belakang atau menarik ke belakang sedikit bahwa KPK ini sebelumnya telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini dengan tahun anggaran 2019. Ada 5 orang saksi, diantaranya adalah mantan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya Yuri Cornelis Pinontoan, lalu ada Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar, ada Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, dan juga wakil direkturnya yaitu Anja Runtuene, dan satu perusahaan atau korporasi yang juga turut menjadi tersangka yaitu PT Adonara Propertindo, Sarah. Dan memang kelima tersangka saat ini yang ada dalam atau yang terjerat dalam kasus yang sedang bergulir di KPK ini disangkakan oleh sejumlah pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan dari kasus ini dugaan kerugian negara ini mencapai atau ditaksir kurang lebih 152,5 miliar rupiah. Dan kalau kita ketahui bahwa selang 25 hari pengumuman kasus ini oleh pihak KPK sendiri, memang diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah melakukan pemecatan atau pencopotan terhadap Yuri dari jabatannya sebagai Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya. Dan memang Sarah, kita akan menunggu bagaimana jalannya proses pemeriksaan di gedung KPK saat ini terhadap Anies dan juga Prasetyo Edy, dan nanti kita akan mengupdate kembali bagaimana prosesnya dan sejauh mana baik Anies maupun Prasetyo Edy mengetahui perkara kasus ini. Sarah. Tika, selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Prasetyo, siapa saja yang diperiksa oleh KPK pada hari ini terkait kasus pengadaan tanah di DKI dan apa peran mereka?
Ya, Sarah, memang untuk saat ini kami mendapatkan informasi bahwa dua orang tersebut, yaitu Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy yang akan diperiksa hari ini untuk melengkapi berkas perkara dari mantan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya, yaitu YRC. Dan memang kalau kita melihat konstruksi perkara kasus secara garis besar ini memang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada bulan Agustus yang lalu, di mana kasus ini bermula pada saat Rudi yang menjadi salah seorang tersangka di PT ABAM ini meminta pihak Tommy maupun Anja dari perusahaan lainnya yang telah menjadi tersangka juga, yaitu PT AP, untuk mendekati dan juga melobi pihak Kongregasi Yayasan Suster Carolus Borromeus sebagai pemilik lahan dengan kesepakatan penawaran tanah ke Perumda Saranajaya. Dan memang setelah melakukan pendekatan lobby, lalu Anja dan Tommy ini menemui Kongregasi untuk tanda tangan perjanjian pengikatan jual beli tanah, dan ini disetujui harga yang disepakati untuk sekitar 41.920 meter persegi ini. Harga tanah yang dijual adalah sekitar 2,5 juta rupiah per meter persegi, dan memang telah disetujui dan dilakukan pembayaran pada tahap pertama sebesar 5 miliar rupiah terhadap Kongregasi. Lalu setelah proses lobby dan jual beli terhadap pihak Kongregasi tersebut, lalu surat penawaran tanah yang dibuat atas nama Anja untuk dijual ke Perumda Saranajaya ini dinaikkan harganya sekitar 7,5 juta rupiah per meter persegi, atau lebih mahal sekitar 2 kali dari harga yang sebelumnya. Namun hal ini disepakati walau belum ada negosiasi antara pihak Perumda Saranajaya, dalam hal ini YRC dan juga PT Yori. Namun dalam hal ini sebelum ada negosiasi diketahui Yori ini yang telah menjadi salah satu tersangka memerintahkan anak buahnya untuk segera memberikan uang muka 50% sebesar 108,9 miliar rupiah kepada PT AP untuk pembelian tanah Munjul. Dan ya seperti itu kira-kira kasus atau kronologinya terkait dengan pengadaan lahan di Munjul, kawasan Pondok Rangun, Cipayung, Jakarta Timur. Dan nanti kita akan mengupdate bagaimana nanti detailnya, apa saja anggaran yang di-markup atau apa saja aliran dana yang dilakukan terkait kasus ini, sehingga kasus ini telah menghasilkan 5 orang tersangka dan sampai memanggil 2 petinggi atau pejabat tinggi di DKI Jakarta ini. Kita akan update kasusnya. Sarah. Baik, kita akan terus memantau bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa oleh KPK. Terima kasih atas laporannya Tika Beremau, produser lapangan CNN Indonesia.